Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga sipil. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bagi kerabat desa Indonesia. Mendengar bumpernya tadi kayaknya SDGs desa ini perlu ada salam khusus ini. Jadi salam sebaris, holobis, kontol baris kan gitu. ya kesifat ya. Jadi setuju. Jadi yang saya dengar tadi kok ada yang menarik ini. Jadi kayaknya perlu salam SDGs desa. Salam berbaris, holobis, kontur baris, kan gitu. Oke, karena tidak boleh ada yang tertinggal, maka harus saling bergandengan tangan, holobis, kontur baris. Ini kayaknya perlu juga ini diusulkan ke Gus Menteri untuk menjadi salam SDGs desa. Oke, pagi ini kerabat desa, salam bahagia sudah bergabung. Jadi dari obrolan yang kemarin ada yang menarik adalah bahwa ketika posisi goals tentang air bersih dan sanitasi ini tercapai, maka banyak hal yang bisa kemudian goals-goals yang lain itu akan gampang tercapai. Artinya kesehatan, kemiskinan dan seterusnya, karena dengan sanitasi yang bagus, kesehatannya bagus, bisa bekerja dengan lebih baik dan seterusnya. Tapi yang jelas episode atau sesi 18 yang pertama ini memang lebih kita memberikan ruang kepada Kementerian Desa menjelaskan tentang masing-masing goals. Oleh karenanya kita langsung saja serahkan forum ini, bukan serahkan karena memang forum ini punyanya Gus Ivan. Jadi silakan Gus Ivan. Jadi sarapan kita tentang apa kabar air bersih dan sanitasi di desa. Mungkin bisa disampaikan tentang indikator-indikator dan seterusnya. Dan sudah hadir ini luar biasa pagi ini ada teman-teman tetap kita, Mas Slamet, Mas Sugeng, Sekdes perangkat desa, ini sudah bergabung juga. Sekdesnya ada, perangkat desanya ada, kepala desanya ada, Mbak Pardi. Kemudian ada juga tadi Mas Saiful tadi yang bergabung ini dari dinas kabupaten kota. Artinya ini luar biasa. Jadi penjelasan dari Gus Ivan di sarapan SDGs desa bersama Kemendes ini. Semoga terserap info-infonya lebih detail sehingga target-target dari SDGs desa bisa
segera bisa tercapai. Silakan Gus, waktu sepenuhnya untuk Gus Iwan. Ya, terima kasih Gus Koco, Bapak Ibu sekalian, para kerabat desa yang juga ikut hadir di dalam Zoom, Pak Slamet, Sekdes kita, Pak Saiful Arif, Mas Sugeng, Pak Pardi, ini pegiat desa, Mas Arif juga, Ibu Diana, terima kasih. Nah, kita sampai kepada ini kalau istilah dari Pak Aminuddin dari Undip itu disebut sebagai core value, ya, nilai-nilai utama yang di dalam SDGs desa itu dibagi dua. Oleh Gus Menteri dibagi dua. Yang pertama yaitu kewargaan, karena di situ kita melayani warga, ya. Dan yang kedua lebih ke kewilayahan, karena di sana kita sedang mengembangkan wilayah desa. Apakah itu tata ruangnya, apakah itu lingkungannya, seperti itu. Nah, apakah ada gunanya membagi dua hal itu? Itu akan mempermudah kita, terutama dalam konteks historis pembangunan desa. Yang seringkali kita memang sejak awal itu membagi antara kita ingin membangun desa atau membangun masyarakat desa. Dan itu sangat terasa ketika kita membagi, ketika ada konsep dan kemudian diturunkan menjadi dana desa, itu terasa ya. Jadi apakah desa dengan luas yang banyak itu, desa yang sangat luas, akan mendapatkan dana desa lebih banyak, ataukah desa dengan penduduk lebih banyak itu yang akan mendapatkan dana desa lebih banyak, ya. Pada akhirnya tahun ini 2021 itu pilihan dari Kementerian Keuangan adalah kita melayani penduduk, sehingga aspek kewargaan itu menjadi lebih diutamakan. Dalam arti indikasinya ya, desa yang punya penduduk lebih banyak, desa yang punya penduduk miskin lebih banyak, itu di dalam satu kabupaten dia mendapatkan dana desa lebih tinggi daripada yang lain. Nah, aspek kewargaan itu di dalam SDGs desa itu mencakup SDGs desa nomor 1 sampai nomor 6. Jadi SDGs desa tentang desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan nomor 2, yang nomor 3 desa sehat dan sejahtera. Kemudian nomor 4 itu pendidikan desa berkualitas. Kemudian nomor 5 yang kemarin kita diskusikan, keterlibatan perempuan desa. Nah, yang ke-6 ini yang terakhir dari aspek kewargaan. Nah, yang ke-6 ini sebetulnya aspek yang sangat penting dan termasuk yang kita tergolong tertinggal. Jadi dalam hitungan atau dalam ukuran MDGs sebelum SDGs, Millennium Development Goals, itu salah satu yang sangat rendah di Indonesia dan terutama di desa-desa. Itu adalah soal sanitasi, air bersih dan sanitasi. Nah, mengapa itu sangat rendah, ya? Itu sebetulnya berkaitan dengan tentu saja kebutuhan kita, ya. Jadi kemarin Bu Agnes sudah menyampaikan bahwa ya kalau kita nggak terlalu butuh tempat sampah di desa, kenapa harus membuat tempat sampah? Ya. Kemudian kalau air bersih terlalu mudah mengambil dari sungai yang masih bersih atau dari danau. Nah, kenapa harus membuat lebih pasti, entah itu dari sisi kualitas air maupun dari sisi akses terhadap air. Namun memang salah satu dari SDGs desa yang sangat berkaitan dengan ini adalah tentang permukiman yang aman dan nyaman. Ya, dari situ mungkin lebih mudah kita memahami tentang SDGs desa yang ke-6. Nah, secara lebih khusus lihat pada SDGs desa yang ke-6 ini adalah yang pertama ini sasaran-sasarannya sanitasi di desa
itu semakin ditingkatkan, ya. Semakin ditingkatkan baik itu oleh BPS maupun oleh Kementerian PUPR, yang intinya memang mendekatkan akses langsung kepada warga desa. Makanya dulu itu sekitar 10 tahun, 20 tahun yang lalu, ya, itu ketika kita mengatakan akses itu adalah akses air bersih, ya. Kemudian diganti menjadi akses air minum. Ketika kita mengatakan air bersih, itu air bisa dipakai untuk dalam kuesionernya, dalam indikatornya, air bisa dipakai untuk mandi dan untuk cuci. Ya. Jadi itu air bersih. Tapi belum tentu cocok untuk air minum. Ya. Nah, ketika sampai ke air minum, dulu kita mengatakan bahwa kalau kita menggunakan sumur, itu sudah termasuk layak. Jadi ketika dulu ada sumur, maka itu termasuk layak. Bisa dibayangkan, pembuatan sumur dari dana desa sendiri itu sudah puluhan ribu. Nah, sekarang yang dibutuhkan justru bukan sekedar sumur, tapi masuk ke dalam bak kamar mandi dari warga desa. Yang sebetulnya di desa-desa itu paling tidak sudah sejak reformasi itu ada desa-desa yang justru memang punya usaha BUMDesnya itu penyaluran air bersih sampai ke rumah-rumah warga. Nah, itu yang dituju sekarang. Jadi tidak saja airnya bagus, tapi juga akses masuk ke dalam rumah-rumah warga itu mudah. Jadi itu akses terhadap layanan air minum, ya. Dan air minum itu artinya ya airnya bisa dipakai untuk diminum, tidak sekedar untuk mandi dan mencuci. Dan kemudian sanitasi, ini yang kita kenal dengan MCK, ya. Dan ini maksudnya adalah MCK yang memang bisa dikelola warga. Ya. Jadi memang aspek kualitas menjadi muncul di situ. Aspek kualitas menjadi muncul. Dan aspek kualitas yang muncul itu kemudian membuat sanitasinya itu tidak sekedar kita meskipun ada banyak kebun atau tanah yang luas, tetapi perlu disusun sanitasi yang layak dan kemudian terakses. Jangan sampai membahayakan hanya untuk buang air besar misalnya. Membahayakan baik itu kesehatan maupun jiwa. Kemudian yang kedua, keluarga dan industri yang dilayani oleh air baku, ya, itu mencapai 100%. Air baku ini air yang cukup bisa dipakai untuk melakukan usaha produktif. Ya. Jadi tidak harus bisa diminum, tapi misalnya usaha untuk yang berkaitan dengan air, misalnya tapioka seperti itu. Nah, ini keluarga bisa dilayani dengan air baku. Tentu saja nanti ada aspek yang lain supaya tidak ada pencemaran. Kemudian yang nomor 3, keluarga dan industri di desa pengguna air limbah. Sorry, ini bukan pengguna, tapi maksudnya yang punya fasilitas untuk pengolahan air limbah dan lumpur tinja itu 100%. Ya. Jadi ini tidak sekedar air dibuang, tapi harus diolah, atau paling tidak memang ya kita kenal kalau kita ada septic tank itu cukup untuk keluarga, sementara untuk industri dia harus memastikan ada fasilitas air limbah terutama sebelum masuk ke fasilitas umum atau common pool resources, sumber daya umum seperti masuk ke sungai, masuk ke danau dan sebagainya. Kemudian kualitas sumber air, ya. Ini kualitas yang paling mudah dicek di desa. Bu Agnes sudah menyampaikan bahwa ya tentu saja yang paling bagus dicek di laboratorium gitu. Dan mungkin saja ada cara yang lebih mudah, ya. Mungkin saja ada cara yang lebih mudah. Nah, ini kualitas air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, ya. Maksudnya tidak berasa, tidak berbau
busuk begitu, tidak berasa misalnya terlalu masam ya. Nah itu untuk mudahnya gitu. Kemudian nomor 5 itu ada SK Kades atau Perdes tentang penggunaan air tanah dan tata kelola sumber daya air. Nah ini saya kira kita juga sudah sama-sama tahu ini menjadi penting karena memang salah satu sumber daya alam yang dipakai oleh BUMDes, bahkan bukan hanya BUMDes, kemudian industri dari luar datang itu memang sumber daya air ya. Sehingga satu Perdes tentang penggunaan air tanah ini menjadi relevan saat ini ya. Jadi kita tahu ada puluhan BUMDes ya, yang saat ini unit usahanya itu adalah air bersih ya. Dan di antara itu ada yang unit usahanya itu memang menjual air kemasan. Dan itu tentu saja berkaitan dengan penggunaan air tanah di desa itu ya. Jadi ini posisi-posisi yang dulu hanya cocok untuk kota, tapi sekarang karena BUMDes sudah berkembang menjadi penting juga untuk desa. Kemudian nomor 6 itu ongkos air irigasi dan industri yang menerapkan air limbah aman itu bisa dikurangi. Jadi desa coba mulai membuat kalau ada industri itu mencemari air ya, air yang dipakai bersama-sama, maka sudah selayaknya dia harus membayar juga dengan ongkos yang kira-kira setara dengan kalau membuat dan kemudian menggunakan fasilitas penjernih air kembali begitu. Jadi gunanya untuk itu. Jadi tujuannya tetap saja soal sustainability atau keberlanjutan. Dalam hal ini adalah keberlanjutan lingkungan desa. Makanya yang nomor 7 itu juga ada Perdes lagi tentang pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai. Ya. Lingkungan di sekitar aliran sungai. Yaitu paling mudah kita lihat pada saat ini. Bahwa kalau ada banjir dan kemudian ada air rob naik dari sungai, ini agak beda dengan jenis bencana alam yang lain. Bencana alam seperti banjir itu relatif harusnya sudah bisa teratasi karena pengetahuan manusia tentang tata cara pengelolaan air itu sebetulnya sudah memadai gitu, termasuk di desa-desa. Makanya kalau ada banjir di desa itu kita memang perlu mencek ya. Sebetulnya dari sisi tindakan manusia apakah ada yang tidak sesuai dengan kondisi ekologi gitu. Jadi ini bukan sekedar curah hujan tinggi, tapi kemudian apa yang dilakukan di sekitar desa gitu. Kemudian nomor 8 itu adalah tersedianya informasi dari stasiun hidrologi dan klimatologi terdekat. Itu adalah maksudnya dari Gus Menteri itu bahwa desa itu dalam kondisi saat ini yang kita sudah sama-sama tahu iklim tidak bisa dipastikan dalam jangka panjang gitu. Maka memang informasi tentang iklim, tentang kondisi cuaca apalagi yang ekstrim yang segera melanda desa itu desa memang harus segera mengetahui informasi itu. Ya. Makanya desa harus punya link kepada stasiun hidrologi dan klimatologi. Bahwa hal ini penting, itu sudah 2 bulan terakhir ini, contohnya ya, sejak bulan November, itu Kementerian Desa selalu memberikan warning ketika muncul dari BMKG ada cuaca ekstrim, angin topan, angin kencang, kemudian hujan yang sangat lebat, hujan yang sangat lama, itu BMKG menurunkan hasilnya untuk 1 atau 2 hari mendatang. Itu Kementerian Desa melalui tim Sapa Desa itu mengirimkan WA kepada malam hari biasanya, karena begitu itu muncul di sore hari, kemudian diolah oleh tim Sapa Desa. Malam hari itu tim Sapa Desa mengirimkan WA kepada kepala desa, di mana lokasinya itu menurut BMKG dalam 1 sampai 2 hari mendatang kemungkinan ada cuaca ekstrim. Jadi itu sebetulnya salah satu cara untuk menangani
yang nomor 8 ini. Jadi ada informasi dari stasiun hidrologi dan klimatologi terdekat. Kalau tidak ada itu, Kementerian Desa akan melakukan. Nah, memang persoalannya, memang di dalam aplikasi Indeks Desa Membangun itu terlalu banyak ya. Jadi kita 2/3 dari Kades yang dihubungi itu nomor HP-nya ditulis dengan nggak tahu apa tidak sengaja atau sengaja salah di IDM gitu, sehingga tidak bisa dihubungi ulang. Saya lihat di laporan, dan laporannya itu selalu sampai ke Gus Menteri itu tiap sore, karena Gus Menteri sendiri anggota dari tim Sapa Desa. Ini Pak Pardi Genilangit ini, dari Desa Genilangit ini, baru saja ditelepon tim Sapa Desa. Apa 2 hari yang lalu, apa 3 hari yang lalu. Jadi nah itu tim itulah yang menelepon terus ke desa-desa, memang untuk mengetahui aspek kualitatif. Ya. Selama ini kan kita menghitungnya kuantitatif, tapi apa yang dirasakan desa itu diambil dari tim itu. Nah, salah satu tugas tim itu adalah nomor 8, memberikan informasi tentang bagaimana cuaca ekstrim yang akan terjadi di satu desa 1-2 hari mendatang. Kenapa 1-2 hari mendatang? Ya karena BMKG mengeluarkan prediksinya untuk 1-2 hari mendatang. Kemudian tersedianya informasi sumber daya air. Ini juga penting ya, karena kita mengetahui ini contohnya desa-desa di Pegunungan Kendeng yang sempat memiliki hubungan disosiatif dengan pabrik semen itu salah satu yang menjadi argumen utama adalah informasi sumber daya air. Dan itu berkaitan dengan nomor 10. Jadi saat ini ya di 4 desa yang Kementerian Desa mempraktekkan pengambilan data SDGs desa ini, itu kita mengetahui sumber mata air itu jumlahnya ada berapa di desa. Dan itu akan dicek terus-menerus, di mana di sini harapannya adalah jumlah mata air itu tidak berkurang. Indikasi dari sustainability untuk aspek air minum adalah sumber air, mata airnya ini tidak berkurang. Contohnya kemarin di Bondowoso di Desa Kretek itu tercatat ada 8 mata air. Nah, tahun depan mata air itu tidak boleh berkurang. Jadi kita belajar dari kasus desa-desa yang memiliki masalah dengan air itu salah satu pengetahuan desa yang penting, salah satu pengetahuan yang penting bagi desa juga, itu adalah berapa jumlah mata air di desanya. Jadi dia bisa menggunakan itu sebagai indikator apakah lingkungan untuk melestarikan air bagi warganya itu masih terjamin atau tidak. Makanya dan ini sudah sesuai dengan SDGs global dan nasional adalah melihat mata airnya itu sumbernya tetap atau berkurang, atau ya tidak mungkin bertambah kan ya, tetap atau berkurang. Kemudian ada penanaman pohon penanaman pohon di sekitar aliran dan pengerukan sungai serta danau. Jadi tentu saja di sini penanaman pohon ini harus dilakukan terus-menerus Dan ini bukan sesuatu yang sulit karena lazimnya desa sudah melakukan. Hanya karena ini sifatnya kewilayahan, itu nanti yang dicek adalah RT. Jadi indikator kewilayahan itu RT. Kenapa RT? Maksudnya supaya seluruh lingkungan desa itu, tidak hanya desa secara umum, tapi seluruh lingkungan desa itu peluang untuk lestarinya itu lebih tinggi. Makanya pengambilan data wilayahnya itu adalah RT. Kemudian air danau dan sungai tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Tentu saja ini kita ketahui sangat sulit, terutama untuk desa-desa yang dekat kota. Tapi desa-desa yang ada di pegunungan yang tinggi tentu saja ini lebih mudah ditemui. Tapi yang jelas, memang ini salah satu hal yang ingin dilihat. Meskipun sulit, tapi itu memastikan bahwa pembangunan desa nanti lebih bisa lestari untuk generasi mendatang dari desa tersebut. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada lahan tandus atau tidak ada erosi. Ini bukan berarti itu kan soal alam. Nah, ini bukan, karena
tadi itu soal banjir, erosi, lahan tandus, ini aspek-aspek lingkungan yang sebetulnya bisa ditangani oleh manusia, yang sebetulnya bisa ditangani oleh desa, pemerintah desa dan warganya itu. Makanya itu masuk di dalam aspek SDG desa. Jadi mungkin penting ini kerabat desa, Gus Koco dan rekan-rekan sekalian. Jadi memang arti pembangunan itu memastikan bahwa kita bisa ikut mengelola. Jadi meskipun itu alam, tapi kalau manusia, warga desa sebetulnya bisa mengelola, maka itu kita golongkan sebagai pembangunan. Itu bukan kita golongkan sebagai sesuatu yang alamiah, tapi itu kita golongkan sebagai pembangunan. Karena artinya masih memungkinkan daya upaya manusia, warga desa, pemerintah desa untuk memperbaiki lingkungannya. Jadi intinya seperti itu. Dan kemudian kalau kita cek dari data 4 desa yang kita lakukan pengujian untuk pengambilan data SDG desa ini, sebetulnya aspek lingkungan ini khususnya di 4 desa itu ya ternyata ya bagus juga, meskipun sudah mulai ada yang membahayakan. Misalnya soal erosi di desa yang berkaitan, ada 2 desa pegunungan dan ada 2 desa dataran yang dekat pantai. Ya. Itu memang yang desa pegunungan ini pas ada, ya tidak ada erosi, tapi juga tidak ada reboisasi. Gitu. Jadi memang tidak ada masalah, tapi berkaitan dengan mitigasi bencana itu hal yang paling rendah di desa kita. Gitu. Jadi kalau kita tidak siap-siap, kalau kita tidak melakukan mitigasi itu, nanti begitu ada bencana, ya kita tidak bisa mengelak lagi gitu. Jadi dan persoalan dari mitigasi, ya persoalan dari mitigasi tadi, mitigasi itu contohnya penanaman reboisasi ya supaya tidak ada lahan tandus. Persoalan dari mitigasi itu adalah persoalan risiko. Itu kalau ditanya, kan ini sekarang tidak terjadi apa-apa, ya. Karena memang risiko itu adalah kejadian di masa depan. Ya. Jadi mengajak desa, pemerintah desa dan warga desa bahwa ini kejadian di masa depan yang mungkin bisa terjadi. Itu risiko. Dan itu istilah risiko itu memang sulit. Ya, kalau kita hanya berpikir soal hari ini dan dalam jangka dekat memang sulit. Tapi kalau kita berpikir jangka panjang, dan itulah salah satu inti dari SDGs, ya, sustainability jangka panjang, maka memang mitigasi menjadi penting. Secara nasional, contohnya ya, untuk desa-desa pantai itu hanya 1/3 dari hutan mangrove, dari sekitar 6.000 desa yang ada hutan mangrove-nya, itu hutan mangrove yang bagus itu di desa-desa itu hanya 1/3 desa, hanya sekitar 2.000 desa. Dari seluruh desa di Indonesia yang sudah siap dengan mitigasi bencana, itu juga hanya sekitar 7.000 dari sekitar 75.000. Jadi memang ini salah satu bagian yang paling lemah di desa kita secara umum ya. Dan dalam kasus kita. Terus kalau mitigasi mungkin lebih pada bagaimana sosialisasi, bagaimana diseminasi informasi, sehingga mungkin kalau kita bicara mitigasi lebih pada mengurangi potensi risiko ya, artinya bagaimana tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Jadi sangat gamblang yang sudah disampaikan Gus Ivan tadi tentang SDGs kita yang ke-6, desa layak air bersih dan sanitasi. Jadi beberapa indikatornya sudah disampaikan, dan saya melihat ada bagian yang memang sudah dilakukan cukup jauh sebelumnya, seperti ada program PNPM dulu dengan PAMSIMASnya dan seterusnya. Itu mungkin salah satu tentang bagaimana ketersediaan air bersih itu untuk masyarakat. Kita akan memperbincangkan lebih dalam karena ada pelaku-pelakunya juga di sini. Ada Mas Sugeng ini yang juga mengelola PAMSIMAS, kemudian mungkin Bu Agnes dan
teman-teman yang lain akan memberikan pandangan-pandangannya, tapi kita akan jeda dulu untuk menikmati sarapan itu nggak mesti makan, tapi kue-kue juga cukup, kopi rokok juga cukup. Oke, kita akan jeda sesaat untuk kemudian kita lanjutkan lagi sarapan SDGs kita bersama Kementerian Desa. Jangan kemana-mana. Oke, kembali lagi di sarapan SDGs Desa bersama Kemendes. Ini dari Mas Madong di channel YouTube sudah menyampaikan mohon diskusi Gus Ivan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi di desa harus tetap disupport program intervensi dari KL. Program PAMSIMAS terus dilaksanakan dan diperluas. Jadi lebih kepada saran masukan, dan saya pikir koordinasi dari Kementerian Desa dengan Bappenas dan seterusnya sangat bagus, luar biasa. Jadi ide-ide itu bisa juga nanti tersampaikan. Menarik kemarin sudah ada lontaran dari Bu Agnes tentang air bersih dan dan sanitasi di desa, satu tantangan tersendiri. Tapi kita coba ingin mendengar dulu nih dari Mas Sugeng. Mas Sugeng masih ada? Halo Mas Sugeng? Nah, Mas Sugeng mengelola PAMSIMAS nih. Sepertinya Mas Sugeng sudah tidak ada di Zoom meeting. Monggo Bu Agnes mungkin bisa memberikan pandangan bagaimana ini sanitasi, ketersediaan air bersih, dan memang saya pikir ada membangkitkan kesadaran masyarakat itu menjadi lebih penting, karena ketika kemudian sadar tentang harus air bersih harus sampai masuk ke rumah, tidak harus ke sumur dan seterusnya, itu ketika kesadaran terbangun otomatis partisipasinya akan ada dan tidak kemudian harus menjadi beban pemerintah maupun pemerintah desa. Kira-kira itu. Mau nggak Bu Agnes? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ketemu lagi nih tiap hari. Pak Ivan, Gus Koco, dan teman-teman yang lain. Saya kira ini memang hal yang sangat penting untuk bisa dipenuhi ya di desa ya. Kalau tidak bisa dipenuhi, tentu ada risikonya tadi yang disampaikan Gus Ivan tadi ya. Nah, yang menarik bagi saya tadi adalah banyaknya ini parameter yang yang disampaikan untuk terkait dengan air bersih dan sanitasi ini. Di antaranya malah ada tadi ya terkait dengan danau gitu-gitu ya, kualitas air danau, dan itu pernah sebetulnya kita ini survei juga ya. ITS itu pernah, bukan hanya survei, kita pernah punya penelitian di sana, yaitu bahwa ternyata yang membuat air danau itu, katakan airnya itu tidak bersih ya, itu banyak hal kan, dan itu alam, di antaranya itu alam. Jadi tadi mengapa saya tertarik di situ tuh kan karena kalau itu alam kan susah kita anunya, tapi masyarakat butuh sekali karena tidak ada air lagi selain air danau itu. Lalu kami, kalau tidak salah itu dulu kita pernah di Ranugrati ya, Pasuruan, kemudian di Gresik juga pernah, dan mereka akhirnya kita bantu dengan membuatkan pengolahan air itu di sampingnya. Jadi akhirnya masyarakat masih tetap bisa memakai air itu gitu loh. Nah, kemudian yang kedua yang saya soroti juga adalah indikator yang lain. Itu ada indikator-indikator atau parameter-parameter yang memang itu dikerjakan oleh orang desa. Tetapi ada yang kelihatannya itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat gitu ya. Jadi misalnya menyediakan informasi tadi kan pasti dari pusat ya. Kemudian saya juga melihat mungkin peraturan-peraturan desa itu, saya ini yang awam Pak Ojo. Apa iya sih peraturan desa itu cukup mempan ya di
dipatuhi oleh orang desa. Apakah tidak lebih baik peraturannya itu di atasnya? Jadi misalnya oleh kabupaten dan seterusnya gitu ya, atau pemerintah daerah lah setidaknya, sehingga orang desa itu ada mengacu kepada peraturan di atasnya. Jadi kalau misalnya kalaupun ada peraturan desa, berarti kabupaten harus punya peraturan gitu supaya desa itu cukup kuat untuk menjalankan peraturan yang di wilayahnya itu. Karena masyarakat desa itu kan politiknya dalam tanda petik agak aneh buat saya ya. Agak aneh kalau nggak suka sama Pak Lurahnya itu terus dia ngeblok, terus dia nggak mau nurut gitu. Jadi oposan yang ekstrim misalnya seperti itu. Nah ini hal-hal yang saya soroti makanya waktu saya minta ke Pak Ivan PPT-nya gitu. Nah dan saya kira dari apa yang tadi disampaikan itu banyak hal yang juga perlu didetailkan, ya, perlu didetailkan supaya masyarakat akhirnya bisa memang memenuhi keinginan pemerintah pusat untuk pengukuran, untuk mengukur. Karena kalau masyarakatnya itu nggak paham kan, masyarakat desa maksud saya, kalau nggak paham kan akhirnya agak susah untuk diukur gitu ya. Saya kira kemarin sudah saya sampaikan kalau untuk urusan air bersih dan sanitasi itu kemarin kita sudah sampaikan. Salah satu hal yang paling ini pengalaman yang paling susah itu bukan secara teknologi, karena secara teknologi kan perguruan tinggi bisa bantu, tetapi menyadarkan mereka. Jadi ada proses penyadaran pada masyarakat untuk mau katakan mempunyai WC, katakan seperti itu susahnya setengah mati. Sampai akhirnya kita belajar untuk bagaimana istilahnya dulu tuh triggering, men-trigger masyarakat akhirnya punya WC. Itu belajarnya itu lama itu dibandingkan dengan teknologinya. Betul. Ya, belajarnya lama sekali. Akhirnya apa? Saya merasakan itu, Bu. waktu ke mahasiswa itu harus 3 tahun baru kemudian mereka ternyata punya kakus sendiri itu lebih enak gitu. Nyaman. Iya, sampai akhirnya ada model-model metode-metode yang harus mempermalukan mereka dulu. Jadi rapat ya, kita tuh pernah rapat di tempat yang orang suka BAB di situ. Kan bau ya, Pak. Ya. Jadi bau. Akhirnya mereka gimana rasanya? Bau enggak gitu, bau suka enggak gitu. Sampai seperti itu. Ya. Terus ada yang punya anak-anak gadis misalnya, itu juga kita contohkan. Masa iya anak-anak gadis itu melakukan BAB sembarangan ya? Apa enggak malu seperti itu? Ya ada yang marah, orang-orang itu digitukan kan marah ya. Tapi akhirnya banyak yang sadar. Nah, proses itulah yang panjang sampai akhirnya mereka itu mau nurut gitu dan mau mengeluarkan uang untuk ini, atau bukan mengeluarkan uang mereka tidak mengeluarkan uang aja nggak mau. Jadi akhirnya mereka itu mau mempunyai sanitasi sendiri. Itu salah satu contoh. Jadi edukasi menjadi lebih utama ya untuk urusan sanitasi. Iya. Saya kira itu dari saya. Mungkin nanti ada teman saya loh, Pak. Monggo silahkan kalau mau ditambah. Monggo siapa? Atau kita ke Mas Sugeng mungkin 1-2 menit berbagi cerita tentang ini. Mana Mas Sugeng tadi? Mas Sugeng keluar masuk nih kayaknya. Halo Mas Sugeng. Tadi kayaknya udah kelihatan ini nggak ada lagi. Selamat mungkin tadi tentang Pamsimas, bagaimana mungkin respon ininya tadi sempat menyampaikan tentang Mas Sugeng sebagai salah satu yang mengelola itu. 1-2 menit Mas berbagi dengan yang lain, monggo. Oke, terima kasih Gus Koco. Selamat pagi kerabat desa semuanya. Jadi kalau kita cerita terkait dengan Pamsimas, kalau di Banyumas alhamdulillah sudah lancar sejak PNPM sampai dengan saat ini. Sehingga terkait dengan kebutuhan tentang air bersih, insya Allah masing-masing desa di wilayah Kabupaten Banyumas sudah sangat memikirkan. Apalagi
dengan adanya dana desa yang memang untuk kebutuhan itu sudah tidak ada kendala, baik kendala masalah pemahaman terhadap teknis pelaksanaan kegiatan itu maupun yang lain. Jadi sudah sangat sinergi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten dengan asosiasi PAMSIMAS yang ada di Banyumas. Untuk beberapa desa memang tidak membutuhkan PAMSIMAS. Contoh di desa Karanglewas Kidul tempat saya itu tidak membutuhkan PAMSIMAS karena satu, ketersediaan air bersih dari tanah itu cukup. Terus di sebagian yang memang tidak cukup dan karena harus dalam sekali itu sudah ada jaringan PAM. Jadi itu ketersediaan air bersih yang layak untuk dikonsumsi, insya Allah sudah cukup untuk desa kami. Nah, terkait dengan masalah sanitasi, ini pun juga pemahaman masyarakat di Kabupaten Banyumas, baik perangkat desanya maupun masyarakat desanya itu sudah cukup tinggi. Karena apa? Karena dari masing-masing desa rata-rata sudah memikirkan untuk program itu. Di desa kami, di desa Karanglewas Kidul, kami juga mengalokasikan anggaran untuk membiayai atau untuk kegiatan program kegiatan jambanisasi. Walaupun Karanglewas Kidul di desa saya itu sudah mendapatkan sertifikat ODF. Ya, tapi sertifikat ini ternyata setelah kami lacak di lapangan belum 100%. Belum 100% mempunyai jamban. Sehingga mulai tahun 2017 kami sudah membuat program jamban komunal. Namun setelah kami pikir jamban komunal juga masih kurang pas, sehingga kami buat program jambanisasi untuk masyarakat miskin yang kita mempunyai rencana pada periode kepala desa periode sekarang sampai dengan nanti berakhir, maka tidak ada masyarakat miskin atau tidak ada masyarakat desa yang tidak mempunyai jamban sendiri. Nah, itu jadi program insya Allah untuk pemahaman terkait dengan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat desa di wilayah Kabupaten Banyumas tidak ada kendala. Begitu Gus Ivan, Gus Koco, dan yang lain. Terima kasih. Oke, sebelum saya kembalikan ke Gus Ivan, mungkin Mas Edot ada yang ingin disampaikan? Matur nuwun Gus, ini ada 2 Gus dan bapak-bapak ibu yang lain dan Bu Tuti, terima kasih. Ini Gus ini panggilan ini panggilan guyon ini kalau nggak ada trafnya. Tahu jadi Gus temenan lah. Ora, Bapak Kura Kiai. Mangga. Pak Gus Ivan, kebetulan saya itu sama Bu Agnes itu lama mengurusi desa, walaupun mungkin nggak mengorbit sampai ke nasional. Lab saya ketua lab di TL ITS itu banyak sekali menerima sampel dari masyarakat. Nah, kebanyakan dari sumur. Nah, tidak ada satu air sampel sumur pun yang kami dapati itu yang tidak mengandung E. coli. Jadi mungkin mengapa dulu para presiden E. coli-nya tuh selalu ada gitu loh, Gus. Makanya angka harapan hidup kita itu memang bertambah panjang, tapi sakjane gak iso panjang-panjang banget. Karena memang kita tuh terbiasa kebal dengan E. coli. Kita ini kan suka plesetan ya. Dan E. coli itu memang berbahaya. Jadi istilah air minum di dalam peraturan Menkes dari WHO itu harga mati, Gus. Nggak boleh ada air bersih. Dan seperti Bu Tuti sampaikan tadi itu, masalah gender itu, ini bukan lagi masalah pemberdayaan ya, tapi gender. Kalau ibu-ibu itu dikasih tahu bahwa kalau beli air, kalau punya air minum dari BUMDes, itu kita bisa menghemat pengeluaran per bulan itu sampai 50.000, apalagi sampai 100.000. Ibu-ibu tuh jadi nyari banget gitu loh. Tapi karena ibu-ibu ini tidak tahu dan juga tidak ada kepemimpinan yang mungkin bagus di desa, sehingga tidak punya air minum tuh bagi mereka tuh lumrah gitu loh. Apalagi punya jamban, tidak terpikirkan sama mereka. Satu hal yang mungkin saya sampaikan terakhir itu, hari ini tuh kita belajar banget dari orang Amerika yang katanya kaya dan berpendidikan tinggi.
Ternyata dengan presiden yang seperti itu saja, imamahnya itu jalan. Jadi kalau walaupun dia tuh orang-orang pintar, di kampusnya itu diparani gedung putih loh. Dan yang kene lah. Kalau ada kades menghormati pimpinan tenalan ya Mas ya. Betul Pak. Jadi kalau para kades itu dipanggil misalnya ke Pusdatin atau kemana gitu ya. Ya tapi orang mungkin ya mestinya gubernur resistan ya kalau kades orang mungkin ya. Tapi juga itu kalau mereka imamah itu jalan Gus. Apalagi imamah yang berbasis gender, mengutamakan para ibu, mereka tuh orang yang paling didolimi ya. Wanita dan ibu-ibu tuh orang yang paling didolimi kalau nggak ada air bersih dan sanitasi. Jadi kemudian kita emang juga imamah yang baik karena nanti kita nih akan ditanya juga, dia dari ITS loh. Wes ngomong apa wae Pak Mus ning kono lah karena hari ini kan dibanding sama Gus Koco. Nah, saya tuh bisa mengeluarkan sesuatu. Nanti apa ditakoni, ya Gus Koco tak celuk sisan. Arek iki mbiyen ngono lho. Ditakoni wis ana jawabane. Iya. Terus Gus Ivan, mungkin gini Gus. Mungkin per kabupaten per provinsi perlu dilombakan Gus. Kampung-kampung yang baik ini apakah dia di kota harus ada sesuatu yang bisa diperbandingkan. Jadi jangan sampai tapi monggo ya, kalau SDGs desa itu hanya untuk desa, monggo. Tapi artinya memang mereka tuh perlu diapresiasi karena perlu diketahui oleh teman-temannya yang lain. Jadi pembelajaran tuh di antara mereka saja. Nanti kalau yang datang ITS itu dianggap mulu-mulu, yang datang ITB, UGM, halah iku lak wong-wong pinter ngono loh. Tapi kalau wong desa itu bisa, mudah-mudahan mereka tuh tergerak pengen kayak konco-koncone. Gitu Gus Koco. Oke, matur nuwun, luar biasa. Jadi memang gini Mas Edat, ada agenda kita ini setelah 18 SDGs 8 sampai ke 18 nanti disampaikan, itu agenda berikutnya kita akan mencoba mengundang kades-kades yang kemudian inovatif, inspiratif terkait dengan goal-goal dari SDGs. Jadi seperti yang tadi Mas Edat sampaikan, biarkan mereka belajar dari temennya. Artinya kades yang bercerita, ini loh aku dulu memulainya kayak gini, jadi kades-kades yang lain bisa terinspirasi, perangkat desa yang lain bisa terinspirasi, penggiat yang lain bisa terinspirasi. Karena asik nggak terasa ini sudah sampai di penghujung, jadi jadi Gus Ivan, satu ini yang menarik tadi yang saya coba ambil adalah dari sekian indikator, mungkin ini bisa jadi catatan atau jadi masukan dari Bu Agnes tadi, mungkin tiap indikator, tiap goals dengan indikatornya itu Gus Ivan perlu memberikan tanda-tanda bintang atau apa, bahwa ini loh yang memang sampai di kewenangan desa. Yang lain mungkin perlu koordinasi di supra desa, sehingga teman-teman di desa juga, oh berarti aku yang penting ngejar ini, kalau yang ini kan ada ketergantungan dengan yang lain dan seterusnya. Dan yang kedua tadi ide luar biasa dari Mas Edat tentang bagaimana inspirasi dari teman-teman yang sudah melakukan inovasi dalam rangka goals SDGs desa ini, kemudian juga diberikan satu apresiasi atau apapun itu namanya. Silakan Gus Ivan sekaligus closing. Wah ini, oh iya ada Prof Yoyon ini. Nanti Gus Ivan habis itu Prof Yoyon kita tambah waktu 5-10 menit juga nggak apa-apa. Mau nggak, silakan Gus. Iya, terima kasih Bu Agnes, Pak Slamet, ya, Pak Sekdes, Pak Edat. Nah, saya kira yang disampaikan Pak Edat terakhir itu memberikan kita penjelasan yang memang karena dari ahlinya. Jadi penjelasan yang memang betul-betul menunjukkan tadi yang menarik, bahwa tidak ada air sumur dari desa yang bebas E. coli tadi. Jadi, dan tadi disampaikan juga bahwa sudah tidak ada lagi tidak ada lagi toleransi, bahwa yang harus ada itu air minum, ya, air minum yang harus tersedia. Dan ini salah satu yang memang belum tercapai di dalam SDGs 2015 itu. Ya. Karena ini kelihatannya mudah. Karena kita sering membaca buku, film, bagaimana di desa itu semuanya melimpah airnya itu. Tapi ketika sampai ke ranah kualitas itu siapa tuh? Oke.
Lanjut, Gus. Ya. Sorry. Mat, tolong dibantu, Mat. Ya, jadi ya, saya kira dan kemudian tadi yang menarik adalah bahwa desa sendiri itu sudah sebetulnya sudah mulai ada, paling tidak yang tadi disampaikan Pak Sekdes, Pak Slamet itu, bahwa bahkan desa-desa di satu kabupaten itu sudah punya kesadaran itu. Ini aspek yang ditekankan Bu Agnes dan Pak Edot itu yang pertama itu, bahwa harus ada yang seperti itu sebelum melangkah lebih lanjut ke aspek teknis. Tapi artinya yang terakhir, Gus Koco, ya. Itu memang artinya kita memiliki harapan di sini ya, untuk SDGs desa nomor 6 ini. Ya. Harapan bahwa tadi disampaikan dari sisi akademisi harusnya begitu, dengan cara misalnya mulai dari budaya, baru kemudian masuk ke teknis, paling tidak yang dirasakan begitu. Yang kedua, kita mengetahui dari Pak Sekdes Slamet bahwa aspek budaya itu sudah mulai bergerak di desa. Tinggal nanti aspek teknisnya. Jadi tadi Pak Sekdes menyampaikan ada yang tidak butuh Pamsimas. Nah kalau sudah tidak butuh, tinggal ngecek mata airnya itu kan, apakah masih ada E. coli apa tidak, sehingga harus diolah atau tidak, seperti itu. Kiranya begitu, Gus Koco. Salam sebaris, Bolobus kontrol baris. Iya, mantap. Prof Yayan, mantap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ipan, Pak Koco, Bu Agnes, Bapak Ibu sekalian, mendengarkan tadi yang disampaikan Bapak Ibu semua. Ya, saya hanya merangkum satu catatan saja, ya, yaitu masalah air itu ada dua sebetulnya ya, yang paling penting menurut saya ketika itu. Satu masalah tata kelolanya, ya, tata kelolanya, dan yang kedua mengendalikan daya rusaknya, ya, daya rusaknya. Jadi satu tata kelolanya, dua daya rusaknya, ya, termasuk tadi E. coli dan sebagainya itu. Oleh karena itu Gus Ipan tolong berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, ya, Dirjen Sumber Daya Air, ya. Karena pada waktu itu 10 tahunan yang lalu ya, saya diminta untuk menyiapkan draft Dewan Nasional Air, ya, pada waktu itu, karena air pada 10 tahun yang itu sudah bermasalah. Di lapangan prakteknya bisnis air itu menghabiskan sumber daya yang sangat banyak itu luar biasa sekali tuh, ya. Tuh, saya keliling ke Temanggung kemana-kemana itu sumber daya airnya itu tidak dinikmati oleh setempat. Ada bisnis air yang sangat luar biasa. Jadi di tingkat nasional kebijakannya saya kira ada dua itu, tentang tata kelolanya secara nasional yang nanti berdampak ke desa, ya. Yang kedua daya rusaknya. Ini sekarang ini di tempat saya ini di desa ini tidak ada hari yang tanpa longsor itu. Akibatnya apa? Akibatnya sumber-sumber air yang bersih tadi itu tercemari juga itu oleh Bu Agnes itu, oleh longsoran-longsoran yang luar biasa sekali. Itu saya kira jadi masalah tata kelolanya dan masalah pengendalian daya rusaknya. Dan itu berdampak ke tingkat desa, tapi harus diatur secara nasional ya. Nasional, daerah dan sebagainya. Itu catatan saya Gus Ipan ya. Saya tidak ingin menambah catatan Gus Ipan yang sudah banyak lah, jadi sudah banyak sekali. Satu catatan aja gitu. Pak Edot, salam kenal dari Pak Yayan. Pak Edot bagus sekali itu. Ya, disertasi teman saya juga meneliti di IPB itu, lingkungan itu memang E. coli-nya itu di mana-mana Pak. Ya, di Jogja itu yang saya tahu harus hati-hati sekali itu. Di banyak tempat juga memang betul. Ya. Prof, sebenarnya gini Prof, dengan adanya listrik masuk desa, itu kan kita bersyukur ya. Tapi penggunaan pompa air yang digunakan oleh warga desa, itu ternyata orang desa sama orang kota tuh sama-sama jahatnya Prof, mengambil airnya tuh. Jadi kalau air tanah, jadi kan muka tanahnya desa itu turun Prof, karena kebanyakan pengambilan air dari, karena kan outputnya lebih besar daripada inputnya. Jadi tidak hanya di kota-kota yang banjir, Prof. Di desa pun sekarang banjir, karena tidak ada penelitian bahwa muka tanah di desa tuh turun gara-gara pemakaian air tanah yang sedemikian banyak. Jadi
Ya memang kita mudah-mudahan Pak Ivan ini terus bersemangat menjaga Sabang sampai Merauke ya. Saya satu kesimpulan lagi Pak Anu. Saya tidak tahu nanti ahlinya Bu Agnes sama Pak Endon. Apa ke depan itu kita akan kesulitan air bersih ya? Tuh, saya tidak tahu jawabannya gimana ya. Prof, Ibu KLHK, Bu Siti Nurbaya kan udah mengeluarkan bahwa Jawa, Bali itu dinyatakan defisit air, Prof. Jadi kalau kita tidak menggunakan air laut, sekarang kita ini berposisi defisit, Prof. Itu udah Permen KLHK, Bu Siti yang Bu Nurbaya, Bu Siti Nurbaya tanda tangan. Jadi memang kita sudah dinyatakan secara hukum kalau menggunakan hujan udah defisit, Prof. Betul. Itu yang masalah ke depan ya. Iya. Teman-teman Pak Edot, Bu Agnes, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali. Ya, Bu Sipan, ya, sarapan pagi yang menunya yang agak beda ini bagus sekali gitu. Oke, terima kasih kerabat desa yang mengikuti acara ini dan terima kasih kerabat istimewa yang bergabung di Zoom meeting kita. Karena waktu kita, jadi kita cukupkan sampai di sini acara kita, tapi untuk yang di Zoom meeting kita masih buka untuk beberapa menit ke depan untuk tambahan diskusi dan kita akhiri sarapan SDGs Desa bersama Kemendes hari ini. Kita sampaikan salam SDGs Desa berdiri sebaris lubis kendor baris. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergabung dengan seluruh warga sedunia, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.